kurang lebih benar, tapi difusi itu bisa terjadi ketika salurannya itu lebih dari satu dan mereka itu masuk menjadi satu dan itu tersebarnya oke, benar. Nah, kalau ya jadi kalau difusi itu kita belajar dulu waktu kita belajar IPA atau yang lainnya dulu. Nah, di sini difusi inovasi ini lebih penekanannya kepada bagaimana suatu ide atau gagasan atau penemuan baru atau inovasi itu disebarkan. Jadi begitu masuk dari berbagai channel tadi, kemudian disebarkan dan kemudian diterima oleh para pemakai yang menjadi sasaran komunikasi. Itu mungkin bisa di mute dulu yang suara-suara itu. Oke, Mbak Prima, tolong. Mbak Prima itu Samara Dolce ya? Oke, saya mencoba mengingat. Oke, kalau gitu nanti coba kita kasih sesi supaya Mbak Prima bisa menjelaskan artinya, karena saya juga penasaran artinya. Oke, oke, saya lanjutin ya. Jadi di difusi inovasi tadi yang kalau misalnya dibaca lebih jauh, dia juga menyebutkan bahwa ini tuh model alir multilangkah, jadi yang banyak channel tadi tapi masuk menjadi satu, diproses dan disebarkan. Nah, oleh karena itu dalam teori difusi inovasi ini outcome-nya itu dihitung dari tingkat adopsi. Adopsi di sini adalah adopsi dari inovasi yang diterima tadi. Nah, tingkat adopsi itu sendiri dibagi menjadi ada 5 tingkatan. Kalau dibaca itu ada di halaman 5.9. Sudah dibuka atau belum? Oke. Di situ ada relative advantage, compatibility, complexity, triability, observability. Nah, kalau ini hanya buat saya ini hanya menjelaskan tingkat adopsinya, dan di sini ini 5 tingkatan ini kurang lebih menjelaskan lebih lanjut bagaimana ini yang dimaksud relative advantage itu apa. Jadi um, sejauh mana ide atau gagasan tadi itu lebih baik dari yang sudah ada, atau mungkin yang lain, atau yang mungkin mau akan digantikan. Kemudian kira-kira ide ini sesuai tidak dengan misalnya nilai yang ada, atau mungkin dengan visi misi dari publik ini sendiri, atau mungkin dari kebutuhan mereka. Lalu kita akan lihat lagi, kalau kita mau mengadopsi ide ini rumit tidak, ide ini kira-kira um, susah untuk dicerna nggak sih gitu, atau ide ini mudah atau tidak. Kemudian trialability. Nah, di sini tuh lebih dilihat apakah ide ini tuh kira-kira bisa dicoba atau tidak, applicable nggak untuk diterapkan di publik A misalnya. Kemudian ada observability, yaitu kemampuan untuk dilihat. Jadi kalau ide itu diterapkan, apakah itu uh, bisa dilihat oleh orang lain. Fungsinya itu bisa dilihat oleh orang lain itu adalah, jadi mereka tuh bisa memberikan kesan dan mereka bisa memberikan semacam persepsi. Jadi bukan hanya kepada publik yang menerapkan, tapi juga komunikator bisa melihat hasilnya seperti apa. Kemudian nanti akan dalam difusi itu sendiri kita akan bicara tentang homofili dan heterofili, yang homofili heterofili pada dasarnya sama seperti yang karena kita bicarakan sebelumnya untuk publik yang homogen dan heterogen itu. Jadi dimana dalam khalayak itu tadi itu sifatnya homofili sama itu tadi, atau heterofili yang sifatnya itu berbeda. Karena ide itu bisa juga datang dari misalnya um, sumber yang sama, atau sumber yang orang itu mungkin terkategorikan dalam satu kategori yang sama, atau bisa juga dari dua sumber yang mereka ada dalam sumber yang berbeda. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, atau mungkin agak susah untuk
kira-kira ini maksudnya apa ya gitu. Sebenarnya intinya tuh difusi inovasi itu adalah bagaimana khalayak ini bisa ada komunikator yang menyampaikan gagasan atau ide, kemudian khalayak itu bisa menerima dan mengadopsi ide yang diberikan. Nah, tingkatan adopsinya itu dilihat dari 5 komponen tadi. Jelas sampai situ? Soalnya saya pribadi waktu berusaha membuat ini apa ya, slide ini, karena ini bahasanya begitu. Jadi saya berusaha untuk bikin sesimpel mungkin, jadi untuk mengingat nggak perlu yang oh ini tuh artinya apa, tapi kita bisa menjelaskan dengan kalimat kita sendiri gitu. Kemudian ada proses keputusan inovasi. Jadi proses ini tuh harus dilalui oleh individu atau misalnya publik tadi sebelum mereka tuh mau menerima atau menolak inovasi yang diberikan. Jadi di sini ada 5 poin juga di halaman 5.10. Di situ ada knowledge atau pengetahuannya. Jadi sejauh mana individu atau publik ini memahami inovasi yang diberikan. Kemudian ada persuasi. Itu bagaimana misalnya upaya pendekatannya untuk menyampaikan inovasi ini. Kemudian ada decisionnya, yaitu apakah mereka akan menolak atau mengadopsi. Kemudian ada implementasi ketika inovasi itu dilaksanakan, dan ada confirmation, yaitu konfirmasi itu semacam kayak reaffirmation gitu. Jadi kayak apa ya, upaya memperkuat. Jadi setelah kita implementasi, kita akan lihat gitu, oh ini keputusannya tepat atau tidak. Tetap saja sama keputusannya tepat atau tidak. Jadi confirmation ini seperti reaffirmation, atau mungkin kayak kalau di penelitian tuh seperti evaluasi gitu. Jadi setelah tadi difusi tadi diadopsi, kemudian inovasinya itu akan dilihat diterima atau tidak berdasarkan oleh 5 poin tadi. Ada knowledge, ada persuasion, ada decision, implementation, dan confirmation. Ada pertanyaan? Oke, saya anggap nggak ada ya. Oke, lalu di sini sebenarnya ini ada di halaman 5.10 sampai 5.11, itu buat saya ini hanya semacam teori atau bacaan yang mungkin kalian bisa baca sendiri. Itu ada tipe pengadopsi. Jadi tadi kita sudah dapat tingkat adopsinya itu bagaimana, lalu prosesnya untuk mengadopsi untuk proses buat keputusan inovasi seperti apa, lalu kita ada jenis pengadopsi, jenis-jenis orangnya. Jadi ada orang yang kategorinya tuh dilihat dari yang paling awal sampai yang paling akhir, paling gampang gitu diingatnya, awal dan paling akhir. Yang paling awal itu innovatorsnya. Biasanya orang-orang ini tuh orang-orang yang berani gitu, orang-orang yang mereka itu cenderung yang oke, saya berani coba gitu. Jadi mereka berani ngambil resiko. Terus ada orang-orang yang early adopters. Kalau di sini disebutkan biasanya orang-orang ini orang yang memiliki istilahnya tuh di golongan strata atas gitu. Lalu ada early majority. Early majority ini biasanya kategorinya tuh orangnya cenderung berhati-hati, tapi mereka stratanya di bawah dari strata yang paling atas tadi. Kemudian ada mayoritas akhir yang cenderung skeptis. Jadi mereka ini skeptis ini lebih yang kalau misalnya ini ada keuntungan buat mereka, mereka akan adopsi. Tapi kalau tidak, biasanya mereka cenderung untuk acuh gitu. Kemudian ada orang yang paling ketinggalan atau yang paling tradisional. Nah ini biasanya yang itu adalah orang-orang yang saya nggak bilang terpencil ya, tapi mungkin yang memang tingkat modernitasnya nggak sampai seperti misalnya contohnya kayak kota kecil sama kota besar,